Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua. Balik lagi bareng admin dalam channel 9pm. Dalam kesempatan kali ini, admin bakalan bawain cerita tentang pendakian, yang dimana tokoh pertama dalam cerita ini melakukan sebuah pendakian yang berada di salah satu gunung di daerah Jawa Timur, yang tanpa ia sadari kalau pendakian kali ini menjadi pendakian paling menyeramkan di hidupnya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. 9pm, kita mulai. Tokoh pertama dalam cerita ini, panggil saja Tono. Tono menceritakan pengalamannya tentang pendakian horor di salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Yang kejadian tersebut tidak bisa ia lupakan sampai saat ini. Untuk nama gunungnya sendiri, admin tidak bisa menyebutkan. Kita sebut saja Gunung X. Suatu hari, Tono diajak naik gunung oleh salah satu temannya yang bernama Mamat. Kebetulan, keluarga Mamat ini sangat suka gunung. Memang, mereka semua ini menyukai alam sudah sejak lama. Mereka pun berunding dalam pendakian kali ini, gunung mana yang akan mereka daki. Setelah waktu dan kebutuhan lain sudah ditentukan, Tono pun segera mempersiapkan diri dan berkemas sebelum tiba waktunya untuk melakukan pendakian. Sekedar informasi kalau mereka melakukan pendakian beranggotakan 7 orang. Di antaranya ada Mamat, adiknya, bapaknya, ketiga teman bapaknya, dan terakhir Tono. Untuk Bapak Mamat sendiri, kita panggil saja Pak Toha. Dikarenakan Tono ini ngekos di tempat Pak Toha, otomatis Tono pun mengenal Mamat. Namun, perkenalan mereka tidak terlalu erat, hanya sebatas mengenal kalau Mamat ini adalah anak dari pemilik kos yang ditempati oleh Tono. Singkat cerita, hari H pendakian pun tiba. Mereka semua melakukan perjalanan dimulai dari Jakarta ke Jawa Timur. Namun, perjalanan kali ini membuat Tono benar-benar tidak bersemangat. Saat itu, hujan turun dengan sangat deras, mengguyur mereka saat hendak melakukan perjalanan. Setelah beberapa lama, sialnya lagi, ketika di perjalanan, mereka ini malah nyasar ke daerah antah berantah. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka ini sempat terjebak di dalam lumpur saat tengah malam setelah melewati perjalanan yang begitu melelahkan. Mereka pun memutuskan untuk istirahat di sebuah danau. Tetapi dari sinilah kejadian yang mengerikan pun akhirnya terjadi. Kejadian yang sebelumnya tak pernah terbayangkan oleh Tono. Ketika semua sedang beristirahat, tiba-tiba ada satu kejadian yang sangat tidak terduga. Tono melihat dengan sangat jelas kalau adik Mamat diseret menuju ke arah danau. Secara beramai-ramai, Tono yang melihat kejadian tersebut hanya terdiam sembari menatap wajah mereka yang seperti kesetanan. Tidak lama kemudian, Tono melihat adik Mamat ini dipukuli hingga ia tidak bergerak sama sekali. Tono pun makin bingung dan tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun merasa kalau ada sesuatu yang sangat janggal yang sedang terjadi. Akhirnya, dikarenakan Tono sudah sangat ketakutan, ia pun memutuskan untuk segera meninggalkan mereka. Tono pun langsung lari karena mereka semua menatap Tono dengan
tatapan yang sangat menyeramkan. Tono pun sempat berpikir kalau korban selanjutnya adalah dirinya. Tono sengaja meninggalkan semua barang-barang yang ada dan berlari menjauh dari mereka semua. Saking paniknya, ia berlari hingga memasuki hutan. Di tengah-tengah pelariannya, tiba-tiba Tono tidak sadarkan diri. Ia pun tidak bisa menjelaskan secara rinci hal apa yang terjadi selanjutnya. Tak lama setelah Tono kembali sadarkan diri, Tono pun sangat terkejut ketika ia bangun dan melihat kalau dirinya sudah berada di dalam gubuk. Entah siapa yang membuat gubuk tersebut. Gubuk tersebut berada di dalam hutan, yang bisa dibilang hutan tersebut masih sangat liar dan sepertinya jarang terjamah oleh manusia. Tono pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Keadaan saat itu hari sudah gelap. Tono mencari jalan keluar mengandalkan cahaya rembulan malam. Beberapa saat kemudian, Tono pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon. Akan tetapi, saat Tono sedang beristirahat, tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh tepat di keningnya. Awalnya ia mengira kalau tetesan itu adalah tetesan air bekas hujan. Akan tetapi, saat Tono melihat ke arah atas pohon, betapa kagetnya Tono ketika ia melihat kalau yang digantung di atas pohon adalah orang-orang yang sudah mati. Dan air yang terus-menerus menetes ternyata dari mayat-mayat tersebut. Tono pun teriak sekencang-kencangnya karena ketakutan. Ia pun langsung melarikan diri dari bawah pohon tersebut. Ia segera mencari jalan keluar lagi, karena menurutnya itu bukanlah rute pendakian yang biasa. Ada satu hal yang tidak bisa Tono lupakan. Saat Tono mencoba mencari jalan keluar, entah mengapa ia hanya memutari tempat itu berkali-kali. Tono pun ingat perkataan temannya yang pernah naik gunung. Jikalau tidak bisa keluar dari sebuah hutan atau suatu tempat dan hanya berputar-putar di tempat tersebut berkali-kali, keadaan tersebut disebut sebagai oyot mimang. Ia pun banyak-banyak berdoa, berharap dapat menemukan jalan. Hingga akhirnya Tuhan pun menjawab semua doa-doanya. Tono pun akhirnya menemukan cahaya kerlap-kerlip dari kejauhan. Dengan cepat, ia langsung berlari ke arah cahaya tersebut. Tak lama, ketika Tono sampai di sana, ternyata ia melihat beberapa orang yang memang sedang mencari dirinya. Karena memang diketahui kalau Tono sudah menghilang selama beberapa hari. Akhirnya Tono dibawa ke rumah salah satu warga. Sesampainya di rumah salah satu warga, betapa terkejutnya Tono ketika ia melihat sudah ada Patoha dan ketiga temannya. Saat pertama kali melihat mereka, Tono sangat ketakutan. Tono pun teringat pada kejadian malam itu ketika ia melihat kalau Patoha dan teman-temannya terlihat seperti orang yang sedang kesetanan. Patoha dengan brutalnya memukuli anaknya sendiri sampai tak bergerak sedikit pun. Namun, di sini Tono masih belum mengerti apa yang terjadi saat itu. Tono hanya melihat kalau
Mereka semua seperti orang linglung dan kehilangan kesadaran. Tak lama, Tono pun menyadari kalau ada yang kurang. Pasalnya, Tono berkali-kali mengecek orang-orang yang melakukan pendakian bersamanya. Dan benar saja kalau Mamat dan adiknya masih belum ditemukan. Tono pun menanyakan hal ini kepada warga desa, di mana keberadaan Mamat dan adiknya. Kenapa sampai saat ini mereka masih belum ditemukan? Namun, mereka hanya mengatakan kalau pendakian yang dilakukan oleh Tono, Mamat, dan yang lainnya, mereka melewati jalur ilegal. Maka dari itu, para warga sangat kesulitan untuk mencari Mamat dan adiknya. Kalian ingat dengan danau yang menjadi tempat peristirahatan Tono dan yang lainnya? Warga mengatakan kalau danau itu adalah danau keramat. Sangat jarang ada warga yang pergi ke sana karena mereka menilai kalau danau itu sangat angker dan banyak penghuninya. Tono sendiri masih bertanya-tanya sebenarnya di mana keberadaan Mamat dan adiknya. Tidak beberapa lama sejak kejadian itu, hingga akhirnya ia pun mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Ternyata Mamat dan adiknya dijadikan tumbal oleh Patoha dan teman-temannya. Selesai. Buat teman-teman yang mau baca versi aslinya dari karya Kak Restu Wiratmaja, nanti admin bakalan simpen linknya di kolom deskripsi. Sekian dari admin dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.